Kekecewaan dan rasa was-was saat ini melanda para penggemar timnas Indonesia. Kekalahan telak yang dialami oleh Garuda atas Irak dan kemudian diikuti oleh kemenangan Vietnam atas Filipina telah menjadikan skuad Garuda terjepit di antara tekanan dan harapan. Dalam situasi ini, tim nasional Indonesia tak punya pilihan selain tampil habis-habisan dalam laga terakhir mereka melawan Filipina. Kemenangan bukanlah sekedar opsi, melainkan keharusan jika mereka masih ingin mempertahankan peluang untuk melaju langsung ke babak ketiga. Meskipun di atas kertas Indonesia lebih unggul, namun dengan tekanan besar ini plus ditambah Filipina kini diperkuat oleh full naturalisasi, jelas akan membuat pertandingan pada 11 Juni mendatang diprediksi akan menjadi ujian berat bagi skuad Garuda. Oleh karena itu, kabar mengenai persiapan kejutan besar yang sedang dipersiapkan oleh Coach Shin untuk mendongkrak semangat para penggemar bukanlah hal yang mengherankan. Kejutan ini bukan hanya bertujuan untuk membawa tim melintasi babak kualifikasi ini, tetapi juga untuk mengamankan satu tempat otomatis ke Piala Asia 2027. Ya, tidak bisa dipungkiri, kekalahan yang diderita oleh tim nasional Indonesia dari Irak benar-benar menimbulkan rasa sakit yang mendalam. Pasalnya, meskipun skuad Garuda tampil cukup baik, akhirnya mereka harus menyerah di bawah tekanan, situasi yang sebenarnya dapat dihindari. Namun seperti pepatah mengatakan, nasi sudah menjadi bubur, yang artinya yang sudah terjadi tidaklah dapat diubah. Yang dapat dilakukan adalah bagaimana kita menghadapinya dan mengubahnya menjadi pengalaman yang berharga untuk pertandingan selanjutnya. Ini adalah saatnya bagi semua elemen dalam timnas untuk bangkit dan menatap ke depan dengan mentalitasnya yang berbeda. Dalam situasi seperti ini dibutuhkan lebih dari sekedar keterampilan teknis, mentalitas, dan semangat yang kuat perlu dihidupkan kembali untuk dipastikan bahwa kekalahan yang menyakitkan ini tidak menghambat kinerja mereka di pertandingan mendatang. Meskipun kekalahan dari Irak telah menjadi sebuah pukulan yang berat, peluang untuk melaju ke babak ketiga masih terbuka lebar bagi timnas Indonesia. Kunci utamanya adalah mampu mengamankan 3 poin berharga melawan Filipina, yang saat ini berada di posisi juru kunci. Meskipun secara teoritis, Indonesia memiliki peluang yang besar, namun kenyataannya laga pada 11 Juni mendatang diprediksi akan menjadi tantangan yang sulit. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh tekanan yang lebih besar yang dirasakan oleh tim, tetapi juga karena komposisi pemain Filipina yang saat ini full naturalisasi. Dengan demikian, semua elemen timnas Indonesia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi pertempuran yang tidak akan mudah. Meskipun di atas kertas, Indonesia unggul, namun dalam lapangan segalanya bisa berubah. Komitmen, kegigihan, dan persiapan matang menjadi kunci untuk mengatasi segala rintangan yang akan dihadapi dalam pertandingan yang krusial ini. Sementara itu, setelah melihat pertandingan melawan Irak kemarin, pelatih timnas Indonesia Sinteyong dan staf kepelatihannya tentu saja sedang menilai performa tim dengan sangat hati-hati. Mereka melihat ada banyak aspek yang perlu diperbaiki, mulai dari akurasi finishing, komunikasi di lapangan, hingga upaya meminimalisir kesalahan dasar yang bisa berakibat fatal. Namun tidak hanya tentang teknis permainan, Coach Shin juga harus menghadapi tugas yang tak kalah berat, yaitu mengembalikan semangat dan kepercayaan diri para pemain. Salah satunya adalah Hernando Ari yang terlihat terpukul berat setelah blunder yang menyebabkan kekalahan timnas Indonesia dari Irak dengan selisih 1 gol. Untuk mengatasi tantangan ini diprediksi bahwa Coach Shin akan melakukan perubahan signifikan dalam strategi tim. Dan kemungkinan dia akan memanfaatkan pemain-pemain baru yang baru saja bergabung seperti Kelvin Verdong, C. Itzas, dan tentu saja Malik Rizaldi untuk memberikan dorongan baru bagi tim.
Dari perspektif lini belakang, Coach Shin mungkin akan tetap memberikan kepercayaan kepada Hernando meskipun dia baru saja melakukan blunder. Hal ini karena di luar insiden tersebut, Hernando masih dianggap sebagai kiper terbaik Indonesia saat ini sebelum kedatangan pesaing baru seperti Maarten Pas. Sementara itu, posisi Jordi Amat sebagai ball playing defender kemungkinan akan diisi oleh Rizky Ridho yang dikenal lebih efektif dalam peran tersebut daripada pemain di sisi kanan atau kiri. Di sebelah kanan Ridho, J.H. bisa menjadi pilihan, sementara Justin Hubner dapat menempati sisi kirinya. Dengan komposisi ini, diharapkan lini belakang akan menjadi lebih stabil. Untuk wingback kanan dan kiri, Shandy Walsh dan Kelvin Verdong bisa menjadi opsi yang layak untuk dipertimbangkan. Di lini tengah, Ivar Jenner mungkin cocok untuk berduet dengan Tom Hay jika taktik yang digunakan adalah menyerang penuh. Namun jika mencari keseimbangan, Nathan mungkin lebih sesuai karena permainannya yang lebih bertahan. Di lini depan, trio Marcelino, Rafael, dan Ragnar kemungkinan akan tetap menjadi andalan. Namun jika tim masih kesulitan mencetak gol, tidak ada salahnya untuk memainkan Malik Rizaldi sebagai penyerang tengah. Dengan mengkombinasikan kemampuan dan pengalaman pemain yang ada, diharapkan timnas Indonesia bisa meningkatkan performa mereka pada match melawan Filipina nanti. Bahkan Coach Shin cukup optimis untuk membawa Indonesia meraih poin penuh atas Filipina pada tanggal 11 Juni nanti. Di sisi lain, dalam wawancaranya, Coach Shin berjanji untuk memberikan yang terbaik agar tim bisa tampil maksimal dalam pertandingan melawan Filipina yang akan datang. Meskipun tim mengalami kekalahan dalam pertandingan melawan Irak, Coach Shin tetap optimis bahwa mereka masih memiliki potensi untuk mencapai hasil yang baik. Di laga melawan Irak, Indonesia telah menunjukkan permainan yang bagus. Namun kami kebobolan 2 gol dan tidak berhasil mencetak gol. Akhirnya, kami kalah dalam pertandingan tersebut. Ini sangat sederhana, ujarnya. Coach Shin menegaskan komitmennya untuk mempersiapkan tim agar lebih baik lagi. Dia menyatakan bahwa tidak ada ruang untuk mundur dan tim harus bekerja lebih keras lagi. Dia juga tidak meremehkan tim Filipina, menyatakan bahwa para pemain harus bekerja keras dalam pertandingan selanjutnya. Hari ini kita telah bekerja keras, tetapi sayangnya kami kebobolan gol karena kesalahan sendiri. Namun perjalanan kami masih panjang untuk mencapai puncak. Karena itu, kami akan berusaha lebih keras lagi untuk memenangkan pertandingan berikutnya, ucap Coach Shin seperti yang dilaporkan oleh Bola Sport setelah pertandingan melawan Irak. Dan sekali lagi, pertarungan dan perjuangan kita belum berakhir. Masih ada kesempatan terakhir bagi timnas Indonesia dalam laga melawan Filipina. Pokoknya kalau mau lolos, ya harus menang dan meraih 3 poin. Jika kita hanya meraih hasil imbang atau bahkan terpaksa kalah, tidak masalah. Yang terpenting Vietnam tidak boleh menang melawan Irak di laga terakhir. Tapi menyerahkan nasib pada tim lain bukanlah pilihan yang bijak. Kita memiliki kendali atas nasib kita sendiri. Apapun yang terjadi, kita harus memastikan kemenangan melawan Filipina. Bahkan jika itu berarti bermain dengan cara yang kurang atraktif. Yang penting adalah meraih kemenangan. Momen-momen penentuan seperti ini menuntut keseriusan. Ugly win bukanlah masalah besar. Tim-tim besar dunia pun kadang harus mengandalkan kemenangan tanpa harus tampil menarik. Contoh nyata dapat dilihat dari Real Madrid. Mereka tidak selalu bermain atraktif di laga-laga penting, namun yang terpenting adalah semangat dan keberanian untuk bertarung sampai akhir. Untuk semua pemain timnas Indonesia, semangatlah dan fokus pada kemenangan. Kuncinya adalah mental yang kuat dan tekad untuk meraih hasil terbaik. Dengan semangat dan kerja keras, kita pasti bisa meraih kesuksesan. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.